Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebelum suara Lu Yun jatuh, api dan kilat di alun-alun secara bertahap mereda, dan sosok Dongfang Bai muncul kembali. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki keadaan tenang dan tenang seperti sebelumnya. Seluruh tubuhnya sudah menjadi hangus hitam seperti arang, dan asap hitam melonjak dari tubuhnya. Namun, tubuh seperti arang Dongfang Bai ditutupi bintik api bintang merah. Ada juga bola hijau yang berkedip-kedip di dadanya. Bahkan ada gumpalan cahaya hijau yang berubah menjadi garis-garis tipis yang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti urat dan nadi. Dimanapun garis hijau itu lewat, akan ada aura kehidupan yang kuat menyebar, menyebabkan tubuh yang tampaknya benar-benar tak bernyawa itu diremajakan dan berangsur-angsur pulih. Saat ini, sosok Han Li melintas, telapak tangannya seperti pisau, dan menebas secara horizontal. Kepala hangus Dongfang Bai segera berguling ke tanah dan berubah menjadi bubuk arang di bawah kakinya. Pada saat yang sama, pedang bambu awan juga muncul dan menembus dada mayat yang hangus. Arus listrik keemasan yang dilepaskan darinya langsung menghancurkan cahaya zamrud berkeping-keping dan menghilang seperti kunang-kunang. Han Li berdiri dengan pedangnya, tapi tidak ada ekspresi santai di wajahnya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan melihat dengan ragu ke tempat yang tidak jauh. Dia melihat bahwa di celah lempengan batu, ada rumput liar yang sangat lemah yang bergoyang lembut tertiup angin. Tiba-tiba, ada lampu hijau di atasnya, dan rumput liar mulai tumbuh dengan cepat. Saat daun terbentang, itu berubah menjadi bentuk manusia dalam sekejap mata. Melihat penampilan dan pakaiannya, itu adalah Dongfang Bai. Hukum kayu, ini sangat menarik. Mata Han Li sedikit berkilat dan dia tersenyum. Rekan Han, aku sudah cukup melihat perkelahian kecil ini. Sudah hampir waktunya untuk mengakhirinya. Dongfang Bai berkata dengan dingin. Begitu suaranya jatuh, dia dengan lembut menggosok telapak tangannya, dan domain spiritual Qian yang menyelimuti bagian luar tiba-tiba bersinar terang. Bintik cahaya Qian yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di dalamnya, dan kekuatan hukum kayu yang bahkan membuat jantung Han Li berdebar kencang menyebar darinya. Melihat ini, murid Han Li menyusut sedikit, dan dia tanpa sadar mundur ke belakang. Segudang, segudang, gajah. Dongfang Bai berteriak pelan, dan suaranya menjadi agak tidak menentu. Di udara, cabang-cabang tebal yang tidak diketahui asalnya tumbuh dari layar lampu hijau, memanjang ke udara. Pohon-pohon raksasa yang tingginya ratusan meter juga menjulang dari tanah, langsung menjungkir balikkan aula leluhur Sekte Tranquil. Daerah yang semula dasar danau itu terbalik dalam sekejap mata, berubah menjadi hutan lebat. 4 fajra yang menjaga di sekitar bukit kecil terjerat oleh tanaman merambat yang tumbuh cepat dan ditutupi lumut. Segera, dimakamkan dan kehilangan kontak dengan Han Li. Di sisi lain, bahkan binatang jiwa menangis yang telah berubah menjadi binatang sing diikat oleh tanaman merambat khusus yang ditutupi pola emas, dan ia berjuang tanpa henti di tempat. Meskipun Han Li telah mundur ratusan meter ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah, bagian belakang kakinya masih ditutupi oleh lumut yang ada di mana-mana. Seluruh tubuhnya seperti telah berubah menjadi tumbuhan, tumbuh di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Saya telah melihat banyak kultivator alam penciptaan di ranah spiritual, tapi ini sungguh menakjubkan. Han Li melirik Weeping Soul Beast. Melihat bahwa meskipun dia terjebak, dia untuk sementara tidak terluka, hatinya sedikit lega. Jika Master Asgard tidak mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan domain spiritual, bagaimana mungkin dia hanya berada di puncak ranah dewa primordial sekarang? Tetapi sekali lagi, di seluruh alam surgawi asal emas, siapa yang benar-benar berani memperlakukannya sebagai kultivator ranah dewa primordial puncak? Lu Yun berkata sambil terkekeh. Ekspresi Tao Ji berubah lagi dan lagi,
dan dia semakin kagum pada Dong Fang Bai. "Rekan Han, sebenarnya, apakah kamu menyerahkan benda yang bukan milikmu atau tidak? Tidak ada bedanya," kata Dong Fang Bai tersenyum sambil perlahan berjalan menuju Han Li. "Aku tahu bahkan jika kamu tidak mengatakannya," kata Han Li dengan tenang. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya, tetapi menemukan bahwa begitu kekuatan spiritual surgawi diaduk, itu langsung diserap oleh tanaman merambat bermotif emas yang menjerat tubuhnya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa memanggil roda kebenaran, apalagi mengaktifkan metode kultivasinya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan menemukan bahwa kekuatan bintang-bintang di tubuhnya juga diserap, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. "Jangan sia-siakan energimu. Terjebak dalam domain spiritualku, semua yang kamu miliki adalah milikku. Ketika saya menguras kekuatan spiritual surgawi Anda sedikit demi sedikit, tubuh Anda yang luar biasa kuat juga akan menjadi makanan bagi domain spiritual saya. Adapun Nas Chen Sol Anda, itu juga akan menjadi budak saya dan melayani saya selama sisa hidupnya." Dong Fang Bai berjalan mendekat, senyumnya semakin lebar. Matanya tertuju pada leher Han Li dan melihat ada tali tipis yang melilitnya. Dia ingin meraih pakaian di dadanya. Tapi saat ini, suara Han Li tiba-tiba terdengar. "Kamu sebaiknya tidak menyentuh barang-barangku." Begitu dia mengatakan ini, cahaya darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkembang. Seni penjara-penjara iblis surgawi diaktifkan, dan sosoknya tiba-tiba melonjak, segera berubah menjadi gambar iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Dong Fang Bai merasakan aura aneh keluar dari tubuhnya, dan hatinya sedikit bergetar tanpa alasan. Dia dengan cepat mundur. Saat dia menarik diri dari Han Li, dia membuat tanda tangan, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di domain spiritualnya melonjak ke arah Han Li, menjerat seluruh tubuhnya. Han Li melangkah maju, dan tanaman merambat yang melilit tubuhnya patah, tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dong Fang Bai tiba-tiba melambaikan tangannya di udara saat melihat ini, dan domain rohnya bergetar hebat. Cahaya azure beriak dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan berubah menjadi 18 raksasa berlapis baja yang tingginya lebih dari 1000 kaki, masing-masing memegang tombak kayu naga melingkar yang besar saat mereka menyerbu ke arah Han Li. Raksasa kayu itu semuanya mengandung kekuatan yang kuat dari hukum atribut kayu. Ketika tombak kayu naga melingkar di tangan mereka menusuk keluar, spiral cahaya biru memadat di ujung tombak, merobek void di sekitarnya dan memutar ke arah ujung tombak. Han Li melambaikan keenam tangannya, mengepalkan tinjunya, dan merentangkan cakarnya. Dia tidak takut sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 8 raksasa kayu dihancurkan, dan sosoknya bergegas keluar dari pengepungan, melompat tinggi, dan menabrak Dong Fang Bai. Namun, saat ini, Dong Fang Bai sudah berdiri diam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, berkumpul di tubuhnya, dan menenggelamkannya. Dia tiba-tiba juga berubah menjadi raksasa kayu setinggi lebih dari 10 kaki. Namun, armor kayunya ditutupi dengan garis-garis emas, dan selain mengandung kekuatan yang sangat kuat dari hukum atribut kayu, itu juga dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat. Melihat Han Li jatuh dari langit, dia mengangkat tangan kirinya, dan cambuk emas panjang melesat keluar, melingkari pinggang Han Li, dan menariknya dengan keras. Tangannya yang lain memegang tombak kayu emas, dan dia menusuk lurus ke arah dada Han Li. Pinggang Han Li diikat, dan dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan darah dan ki di tubuhnya seperti sungai yang menyembur keluar, mengalir deras. Jika bukan karena fisiknya yang luar biasa, dia sudah lama tidak bisa bertahan. Dia mengulurkan tangan raksasa cakar naga di depannya, mencoba meraih tombak kayu emas. Akibatnya, cahaya biru tiba-tiba meledak di ujung tombak, dan kekuatannya jauh di luar imajinasi.
Itu langsung melepaskan tangan raksasanya, dan menusuk dadanya. Di tombak kayu emas, kekuatan spiritual abadi yang agung melonjak, dan cahaya keemasan biru yang menyilaukan mekar di ujung tombak, dan tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang keras mengalir keluar, menyebar ke segala arah, dan langsung menuju ke seluruh domain roh, mengguncangnya. Lu Yun dan Tao Ji melihat pemandangan ini dari jauh, dan mereka semakin terkejut. Dan jiwa menangis, terkurung oleh tanaman merambat emas. Pada saat ini, sebagian besar kekuatan spiritual abadi dalam tubuhnya telah tersedot bersih, dan telah kembali ke bentuk manusianya. Wajah kecilnya sedikit pucat, dan menatap Han Li dengan tatapan khawatir di matanya. Namun, ketika semua gelombang udara menghilang, sosok Han Li berdiri tak bergerak, dan tombak kayu emas masih menempel di dadanya. Bagaimana ini mungkin? Hati Dongfang Bai menegang saat melihat ini. Aku mendengar bahwa ketika bertarung melawan Master Istana Dongfang, kamu tidak bisa dibandingkan dengan puncak Dewa Primordial, tetapi bahkan jika kamu memiliki kemampuan Grand Zenith Heavenly, lalu kenapa? Kepala kera emas Han Li berkata dengan senyum sinis. Tubuhnya saat ini, ketika menggunakan kekuatan garis keturunan dan teknik penekanan penjara iblis surgawi pada saat yang sama, jauh lebih kuat daripada kultivator Grand Zenith Heavenly biasa. Meskipun domain roh Dongfang Bai sangat kuat, itu pada akhirnya tidak cukup. Begitu Han Li selesai berbicara, sosoknya menukik ke bawah, memaksa tombak kayu emas untuk ditekuk, dan dengan satu tangan, dia menarik cambuk anggur emas yang melilit pinggangnya dan menarik Dongfang Bai. Keenam lengannya mengepal, dan dia meninju raksasa kayu itu seperti hujan. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar, dan seluruh alam roh Qian berguncang hebat. Tubuh raksasa kayu yang telah diubah oleh Dongfang Bai berkelebat dengan cahaya biru, terus-menerus memblokir pukulan berat Han Li, tetapi hanya bisa memblokir setengahnya. Setelah beberapa saat, itu hancur berkeping-keping. Lu Yun dan Tao Ji saling memandang, dan hanya ada rasa takut yang tersisa di mata mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Mereka tidak tahan dengan pukulan yang dihancurkan Han Li ke tanah dengan seluruh kekuatan fisiknya. Setelah beberapa saat, sosok Dongfang Bai muncul dari raksasa kayu yang rusak, dan Han Li menangkapnya di tangannya. Dari semua hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Kota King Hu itu hanyalah tempat di mana klan kecil hidup dan berkembang, mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Tiga kepala roh sejati Han Li berbicara pada saat yang sama, suara mereka seperti bel kuning. Jadi karena semut-semut itu, mereka. Sebelum Dongfang Bai selesai berbicara, Han Li mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya berkeping-keping. Setelah menunggu beberapa saat, darah mengalir keluar dari sela-sela jari Han Li, tetapi tidak ada nas Chen Sol yang lolos. Dia melemparkan mayat yang terdistorsi ke tanah, dan sosoknya berangsur-angsur kembali normal. Dia mengerutkan kening saat melihat Tao Ji dan Lu Yun. Cahaya Qian melonjak dari pohon muda di sebelah keduanya, dan secara bertahap tumbuh lebih besar, mengambil bentuk manusia. Itu adalah Dongfang Bai yang lain. Adapun yang di kaki Han Li, itu sudah ditelan oleh tanaman merambat Qian, dan seluruh tubuhnya terbungkus lumut dan menyatu dengan tanah. Tampaknya hari ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Tidak mungkin mengambil semua pujian. Rekan Taois Han, saya yakin kita akan bertemu lagi. Ekspresi Dongfang Bai sedikit suram. Kamu ingin pergi? Sudah terlambat. Han Li mendengus dingin. Setelah dia selesai berbicara, tirai cahaya keemasan langsung melebar, dan alam roh emas yang lebih mempesona muncul di dalam alam roh Qian. Domain roh waktu. Mata Dongfang Bai menyapu dan hatinya bergetar. Saat berikutnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyingkirkan domain roh Qian, meraih Tao Ji dan Lu Yun dengan kedua tangan, dan sosoknya terangkat ke langit.
Air danau yang telah dibebaskan dari domain roh segera berguling kembali dan melonjak menuju pusat. Dongfang Bai dan dua lainnya dikelilingi oleh lapisan cahaya cian yang mengalir menyilaukan yang dengan keras bergesekan dengan domain roh emas. Tanpa diduga, sebagian besar kekuatan hukum waktu diimbangi, dan kecepatan mereka tidak terlalu terpengaruh saat terbang. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Teriak Han Li dan True Will di tubuhnya langsung terbalik. Sosoknya melintas dan muncul di atas kepala ketiga orang itu. Mata Dongfang Bai memancarkan jejak kekejaman saat dia melihat situasi ini. Telapak tangannya menamparkan punggung Tao Ji dan Lu Yun masing-masing, mengirim keduanya ke arah Han Li di atas dan Weeping Soul Beast di bawah. Tao Ji dan Lu Yun sama-sama terkejut. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat membuka mulut untuk berteriak. Han Li melihat Tao Ji bergegas ke arahnya dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan ke depan. Pada saat ini, yang terakhir ngeri menemukan bahwa perut bagian bawahnya tiba-tiba membengkak, dan di pusar perut bagian bawah, bibit hijau kecil telah tumbuh dengan tenang. Sebelum telapak tangan Han Li menyentuhnya, ledakan dahsyat terdengar. Perut Tao Ji membengkak hingga ekstrim dan pecah terbuka. Karena Nas Chen Soul meledak dari dantian, kekuatannya sungguh luar biasa. Meskipun Han Li tertangkap basah, dia masih terpesona, dan telapak tangan yang dia ulurkan juga rusak parah. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli tentang ini karena Lu Yun sedang terbang menuju Weeping Soul Beast. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalikkan True Will di tubuhnya dan mengoperasikan kekuatan Thunder Rock. Sosoknya melesat ke danau seperti kilat, dan dia mengambil Weeping Soul Beast yang kelelahan. Sebelum dia bisa terbang, dia mendengar raungan datang dari belakangnya. Gemuruh yang mengguncang bumi meletus di tengah danau Sanjiang. Semua gunung dan tempat tinggal bawah air di dasar danau meledak, dan ombak yang bergelombang mencapai ketinggian ribuan kaki. Mereka melonjak menuju Gunung Sufu yang berdekatan dan mengalir di atasnya. Setelah beberapa lama, dua sosok keluar dari dasar danau dan melayang di udara. Tuan, Dongfang Bai ini benar-benar licik dan ganas. Untuk melarikan diri, dia tidak segan-segan mengorbankan teman-temannya. Wajah The Weeping Soul Beast pucat saat berbicara dengan suara ganas. Posisi penguasa suatu wilayah dipegang oleh orang yang memiliki niat jahat. Tingkat korupsi di pengadilan surgawi dapat dilihat dari ini. Tapi itu tidak masalah. Anda dapat melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri selamanya. Anda harus membayar kembali hutang Anda. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Tuan, maksudmu kita harus? The Weeping Soul Beast menatap Han Li dan bertanya. Aku akan mengaturnya. Istirahat dulu yang baik. Han Li melambaikan tangan saat dia berbicara, membuka kediaman surgawi cabang bunga untuk memungkinkan binatang jiwa menangis untuk beristirahat. Kemudian, cahaya di tubuhnya menyala dan dia menghilang ke cakrawala. Di suatu tempat di ujung barat pegunungan sumber emas, sebuah istana terletak di sebuah kol. Puncak gunung bahkan menggantung di udara, membentang sejauh mata memandang. Jembatan cahaya seperti pelangi menghubungkan berbagai istana. Awan keberuntungan melayang di langit dan bangau bermahkota merah menari-nari di udara. Tempat ini adalah tempat istana abadi sumber emas berada. Seberkas cahaya hijau muncul di langit yang jauh dan terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, itu sudah dekat. Setelah kecemerlangan memudar, sosok Dongfang Bai muncul dan terus terbang menuju kedalaman istana abadi. Wajahnya suram, seperti awan gelap sebelum badai. Para anggota istana abadi yang melihatnya di sepanjang jalan tidak berani mengatakan apapun kecuali membungkuk dan memberi hormat padanya. Dongfang Bai segera sampai ke kedalaman istana abadi, tempat susunan cakram komunikasi emas ditempatkan. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan token ungu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama,
dia meletakkan token itu pada cakram emas dan membuat beberapa gerakan. Cahaya ungu yang menyilaukan terpancar dari token, dan secara mengejutkan mewarnai formasi ungu keemasan di sekitarnya, berkedip tanpa henti. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di barisan dan seorang wanita berambut hijau muncul. Orang ini terlihat seperti gadis berusia 17 tahun. Wajahnya agak pucat, seperti wanita muda yang sakit dan lemah yang dibesarkan di kamar kerja, tetapi matanya menunjukkan keagungan yang tak terbatas. Dong Fangbai, ada apa? Mengapa Anda menggunakan Orde 9 asal untuk mengaktifkan arai jaring surga untuk mengirimi saya pesan? Jika orang-orang dari Imperial Astronomer mengetahuinya, itu akan merepotkan. Gadis berambut hijau itu berkata dengan enteng. Salam, Igneous Spell Immortal Venerable. Saya baru saja menerima berita tentang butir kristal keberuntungan dan tidak berani menunda. Saya perlu melaporkan masalah ini kepada Anda segera, jadi saya menggunakan 9 Primordial Order di saat putus asa. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Abadi. Dong Fangbai berkata dengan hormat. Apa, Anda menemukan petunjuk tentang butir kristal keberuntungan? Cepat beritahu saya secara detail, jangan lewatkan sepatah kata pun. Wajah cantik Igneous Spell Immortal berubah dan dia langsung berkata. Tekanan besar muncul dari arai. Iya, pakaian Dong Fangbai berkibar tanpa angin. Hatinya tiba-tiba bergetar. Setelah tenang, dia buru-buru menjelaskan masalah Han Li dan botol langit. Penyebab masalah ini secara alami terkait dengan Tao Ji dan Tao Yu. Namun, menurut Tao Yu, semua ini karena dia telah mengetahui firasat sebelumnya dan berinisiatif mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun, mereka berdua sudah lama mati, jadi tidak ada cara untuk membuktikan apapun. Butiran kristal itu kemungkinan besar adalah butir kristal keberuntungan. Bagus, bagus, botol langit akhirnya muncul lagi di dunia abadi sejati. Igneous Spell Immortal sangat terkejut. Sebelum Dong Fangbai bisa bernapas lega, mata Igneous Spell Immortal berkilat dingin. Tapi karena kamu sudah tahu tentang masalah ini, kenapa kamu tidak melaporkannya lebih awal? Aku tahu kesalahanku. Saya terlalu serakah. Awalnya aku ingin menangkap Han Li dan merebut botol langit untukmu, tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Bahkan dengan semua kekuatan istana keabadian asal emas, kami masih tidak bisa mengalahkannya. Tolong hukum aku. Dong Fangbai berlutut di tanah. Wajahnya penuh kepanikan, tapi ada jejak ketenangan di kedalaman matanya. Dia tidak berusaha menutupi kesalahannya. Masalah tentang Han Li mungkin sudah menyebar sekarang. Dia tidak bisa menutupinya bahkan jika dia mau, jadi sebaiknya dia mengakui kesalahannya. Segera, dia menceritakan bagaimana Han Li mengabaikan istana abadi pengadilan surgawi dan betapa sombong dan lalimnya dia, membuat Yang Mulia mantra abadi yang cerdik marah. Lagi pula, dalam pandangannya, Han Li masih berada di Golden Origin Immortal Domain. Dia masih berguna untuk menangkapnya, jadi Igneous Spell Immortal Venerable tidak akan menghukumnya terlalu berat. Di mana Han Li sekarang? Mata Igneous Spell Immortal Venerable berkedip. Ekspresinya sedikit mereda saat dia bertanya. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan pencuri ini akhir-akhir ini, tetapi saya belum menerima berita apapun. Namun, saya telah memerintahkan orang untuk menutup semua arai teleportasi di Golden Origin Immortal Domain. Pencuri ini pasti masih dekat pegunungan asal emas. Dong Fangbai merasa lega dan dengan cepat berkata, selamat. Anda telah memberikan kontribusi besar dalam menemukan butir kristal keberuntungan, tetapi Anda menyembunyikan masalah ini dan tidak melaporkannya tepat waktu. Selain itu, Anda bergerak untuk menangkapnya tanpa izin, menyebabkan pihak lain waspada. Sekarang kelebihan dan kekurangan diimbangi, bagaimana menangani Anda tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda dapat menangkap Han Li itu dan mengambil kembali botol langit,
kesalahan Anda sebelumnya secara alami akan dihapuskan. Saya pribadi akan meminta hadiah kepada Master Quill untuk Anda. Tetapi jika dia melarikan diri dari domain Golden Origin Immortal, saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda. Igneous Spell Immortal Venerable mengangguk dan kemudian berkata dengan dingin. Ya, saya akan mengikuti instruksi yang mulia di masa depan dan menangkap Han Li itu. Namun, dengan kekuatannya, aku khawatir Istana Abadi Asal Emas tidak akan bisa menangkapnya. Ekspresi Dong Fang Bai menegang dan dia segera berkata. Jangan khawatir, aku akan meminta Lan bersaudara dari Istana Golden Han Immortal untuk membawa orang membantumu. Segera kirim orang untuk menyelidiki keberadaan Han Li itu. Ingat, lebih hati-hati kali ini. Jangan beritahu dia lagi, kata Igneous Spell Immortal Venerable dengan sungguh-sungguh. Iya, saya mengerti. Wajah Dong Fang Bai sangat gembira. Lan bersaudara dari Istana Abadi Golden Han terkenal, jadi dia secara alami pernah mendengar tentang mereka. Meskipun keduanya hanya pada tahap akhir Dewa Primordial, mereka memiliki teknik rahasia bersama yang untuk sementara dapat menggabungkan basis kultivasinya menjadi satu dan mencapai ranah Zenith Heaven. Keduanya pernah bertarung melawan Zenith Heaven dari Istana Samsara selama 3 hari 3 malam tanpa terkalahkan, dan sejak saat itu, mereka menjadi terkenal. Tidak peduli seberapa kuat Han Li, dengan bantuan mereka berdua, itu setara dengan 2 kultivator Zenith Heaven yang bertarung melawannya. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan cocok untuknya. Dengan pemikiran ini, hati Dong Fang Bai menjadi tenang. Setelah gadis berambut hijau memberikan beberapa instruksi lagi, dia mengakhiri percakapan dan menghilang dari formasi. Wajah Dong Fang Bai rileks dan dia menghela nafas panjang. Kemudian, dia memberi isyarat untuk menghentikan formasi dan mengambil kembali token ungu itu. Formasi segera kembali ke tampilan aslinya. Di suatu tempat di Istana Merah Muda Pengadilan Surgawi. Tempat itu dipenuhi dengan cahaya merah muda yang lembut, mengeluarkan bau harum dari kamar wanita. Di kedalaman istana, ada gusi indah yang diselimuti kain kasa merah muda. Seorang gadis muda sedang duduk di tempat tidur. Itu adalah Yang Mulia Mantra Igneous yang baru saja selesai berbicara dengan Dong Fang Bai. Pada saat ini, ada kodok kuning tanah berjongkok di sebelah gusi. Tubuh binatang ini sangat besar, jauh lebih besar dari gusi. Kulit kuningnya yang bersahaja ditutupi dengan gumpalan tebal. Yang istimewa adalah binatang ini memiliki 6 mata seukuran lonceng tembaga di wajahnya, satu di setiap sisi wajahnya, membuatnya terlihat agak ganas. Meskipun kodok kuning terbaring diam di sana, aura yang dipancarkannya luar biasa besar. Meskipun tidak sekuat Igneous Spell Immortal Venerable, itu tidak jauh lebih rendah. Selamat, Tuan, Anda telah menemukan petunjuk tentang butir kristal keberuntungan. Selama Anda dapat mengambil kembali botol langit, Tuan leluhur Jiu Yuan pasti akan memandang Anda dari sudut pandang yang berbeda. Posisi wakil Master Quill yang selalu kosong tidak akan lepas dari tanganmu. Keenam mata kodok kuning sedikit menyipit dan mulutnya yang besar terbuka seolah memperlihatkan senyuman. Saya tidak peduli dengan posisi wakil kepala Quill. Saya hanya berharap mengandalkan jasa ini untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari kepala Quill sehingga saya dapat dengan lancar membunuh mayat kedua. Igneous Spell Immortal Venerable berkata dengan enteng. Tuan benar, tidak peduli apapun, kekuatan adalah yang paling penting. Kata kuning terkejut dan segera berkata, Si Chan, berikan pesananku ke Istana Abadi Golden Han. Pada saat yang sama, kamu juga pergi ke domain abadi sumber emas. Igneous Spell Immortal Venerable memberi perintah.